Kalau hatimu itu sudah ternoda oleh yang namanya kebencian, hal apapun jadi tidak indah. Apapun itu di dunia ini nggak indah semuanya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yawa dhamma sanggra apamadena sampadeta. Segala sesuatu yang terkondisi semuanya tidak kekal. Karena itu berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Baik, silakan duduk semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih untuk Upacarika yang sudah membantu dalam memimpin puja. Dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sudah kenal saya belum? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah kenal saya belum? Hah? Belum. Ada yang bilang sudah. Baiklah. Karena sebagian belum ada yang kenal, jadi izinkan saya memperkenalkan diri, boleh? Boleh tidak? Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak. Semakin kenal semakin tipu. Banyak kok yang sudah kenal gak sayang-sayang kan? Oke, ya. Perkenalkan, saya Biku Sunanda Wangsa. Saya jadi biku memasuki ke 13 tahun. Saya tinggal di timurnya Indonesia, di kota Papua gitu. Dan kebetulan dalam minggu ini dapat kesempatan untuk berkunjung ke beberapa wihara. Salah satunya di wihara Dharma Kirti. Nah, lalu hari ini, minggu ini Bante itu 2 sesi. Belajar dari pengalaman, 2 sesi ini saya harus menghemat waktu. Nah, tadi blessing, saya pikir blessingnya depan sana, di lantai 2 juga ada. Jadi, hari ini saya akan berbicara sesuai tema yang kemarin Bante diminta tema, ya Bante ambil tema yang nyaman saja, yaitu hati-hati dengan hati. Bapak Ibu tahu hati-hati? Pernah hati-hati belum? Pernah ya? Tapi ini hati-hati dengan hati. Sebab kenapa? Kebanyakan kita itu menderita karena menyimpan luka hati, menyimpan ketidaknyamanan dalam hati. Ini Bante mau bercerita. Boleh tidak saya bercerita? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, harus boleh begini ya. Jadi ada satu pasangan suami istri. Di sini ada yang punya bawa pasangannya enggak? Boleh angkat tangan yang bawa pasangan. 1, 2, 3 yang bawa pasangan ya. 1, 2, 3, 4. Oh, cukup banyak. Ingat ya, ini hanya sebuah cerita, tidak mencontohkan. Jika ada kesamaan bukan salah saya. Ingat cerita. Jadi ada sepasang suami istri yang baru menikah. Biasa kalau orang baru menikah itu lagi seneng-senengnya, lagi falling in love, ya. Lagi apa? Falling in love, sudah jatuh cinta lagi. Biasa, kan? Sudah jatuh cinta lagi. Pasangan ini dia menikah
Lalu yang namanya perumah tangga, ketika awal-awal menikah itu hidupnya semuanya untuk kekasihnya. Kan biasa gitu, kalau orang sedang jatuh hati itu biasanya itu dia menghilangkan jati dirinya. Kenapa? Karena yang dipikirkannya itu dirinya terus. Kan ketika Anda sedang jatuh cinta itu, Anda itu sudah ditelan oleh yang Anda cintai kan? Benar nggak? Kalau yang kamu sedang jatuh cinta, pasti kamu tuh ditelan dengan yang kamu cintai. Mau makan, ingatnya dia sudah makan belum ya? Mau tidur, ingatnya dia. Begitulah manusia. Nah, jadi dua pemuda ini ketika menikah, dia tinggal dengan ibu mertuanya. Jadi wanita ini ikut suami dan suaminya masih punya ibu mertua. Biasa. Kalau dalam kehidupan rumah tangga 1, 2, 3 hari itu masih nampak cool. Ya, saya tahu nampak cool. Anda yang pernah tinggal di rumah mertua tidak? Ada tidak? Yang kok saya ikut tunjuk tangan ya gitu. Saya kan nggak punya mertua gitu. Ada? Kan biasa kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih nampak cool ya. Masih hangat-hangatnya, masih sayang-sayangnya. Nah, namun lama-kelamaan pasti ada beberapa konflik, nggak cocok. Biasa, menantu dan mertua kan sering begitu. Nah, ini anak perempuan ini sangat cantik cerita. Dia sayang sekali suaminya, namun dia tidak begitu cocok dengan ibu menantu, ibu mertua. Sebab apa? Sebab dia merasa apapun yang dilakukannya selalu salah, selalu keliru, selalu tidak tepat. Dia merasa kebahagiaanku ini gak akan lengkap kalau ibu mertuaku masih bersama diriku. Biasa ini cecok gitu. Dia merasa aku tuh serba salah, bangun pagi salah, gak bangun pagi salah, masak salah, gak masak salah, nyapu salah, gak nyapu pun salah. Cecok terus, ribut terus, hal sepele pun diributkan. Sehingga ini anak menantu yang cantik cerita ini berpikir, aku tuh kalau selama masih bersama ibu mertua, aku dan suamiku tidak bahagia. Karena itu dia berpikir buruk. Ini jangan dicontoh ya, ini hanya cerita ya. Takutnya dicontoh, wah saya dicari sampai di Papua, Pantai Sunanda ya. Lalu dia berpikir buruk. Satu-satunya cara agar saya bisa hidup bahagia dengan suami saya, ini kata si menantu perempuan, adalah kalau ibu saya itu sudah lock out. Tahu lock out? Pindah ke alam selanjutnya. Tapi dia bingung. Dia bilang, harus gimana ya? Akhirnya dia berinisiatif ingin cari yang pandai buat racun. Kalau di sini yang pandai buat racun dikasih nama apa? Atau buat obat? Tabib lah ya, tabib. Dia datang. Akhirnya dia memutuskan, agar hidup saya bahagia, saya harus melenyapkan. Hah? Kok semangat sekali Pak jawabnya Pak? Melenyapkan apa? Ibu mertua. Betul. Dia pergi ke Sinsai. Ketika dia masuk ke Sinsai itu melihat ini anak baik tapi kok mukanya cantik tapi kok mukanya suram. Biasa kan orang kalau diliputi kebencian meskipun cantik tampaknya tidak cantik. Dia datang seperti bulan Cait. Tahu bulan Cait? Gelap. Ya, meskipun cantik rupawan tapi kok penuh kebencian,
jahit dia, gelap gitu. Dia datang. Lalu ketika datang ke Shinsei, ke tukang tabib ditanya, "Nah, kok kamu tampaknya murung sekali? Ada apa?" Selalu cerita, "Pak, tolong buatkan saya racun." "Racun? Untuk apa? Racun tikus?" "Bukan." "Racun apa?" "Saya ingin membunuh mertua saya." Kaget Shinsei-nya. "Membunuh mertua? Loh kenapa?" "Mertua saya itu jahat sekali. Dulu itu lihat, perhatikan Pak, dulu tuh saya nampak bahagia, dulu nampak sekarang cantik, sekarang tidak." "Oh, emang kenapa?" "Dulu Pak, saya itu bahagia sekali dengan suami saya, tetapi semenjak saya tinggal dengan mertua saya, semua saya salah. Saya bangun pagi salah, nggak bangun salah, masak salah, nggak masak takin salah gitu. Makanya sekarang saya jadi kurus. Dulu saya gemuk 70 kilo, sekarang saya nampak 45 kilo. Kurus sekali, menderita. Jadi mau apa?" Kata Pak Tabib, "Tolong buatkan saya racun." Lalu Pak Tabibnya bilang, "Oke, saya buatkan Anda racun, tapi dengan satu syarat, dengan beberapa syarat. Dan kamu harus mengikuti syarat ini, baru saya buatkan racun yang ampuh untuk membuat ibumu pergi ke alam berikutnya, pindah alam." "Oke, nggak apa-apa, saya setujui." "Oke, syarat yang pertama, kamu harus bangun lebih pagi daripada ibu mertuamu." "Kok bisa?" "Loh iya, kan ini racun, ini mau diramu buat apa? Buat diletak makanannya. Kamu harus lebih bangun supaya bisa meletakkan racunnya lebih cepat." "Oh iya, setuju." Yang kedua, setiap bangun pagi kamu harus lebih bersih-bersih. Bangun pagi bersih-bersih, lalu masak, dan masaknya harus bahagia. "Loh kenapa?" "Ya biar nggak curiga kalau kamu kasih racun ke makanan ibu mertua." Lalu syarat yang ketiga, kamu naruh racunnya sedikit-sedikit, gak boleh langsung takaran banyak dosisnya. "Gak gitu Pak, nanti kelamaan." "Loh enggak, kalau kasih banyak matinya cepat, kamu dicurigai loh, bisa masuk polisi." Logika tidak? Oh iya, betul juga ya. Pak Tabib gini-gini cerdas juga ya. "Loh iya, om bisa membuat racun kok." "Sudahlah, saya terima 3 syarat ini." "Oke, kalau gitu saya buatkan, tunggu di sini." Ya, betul. Pak Tabib masuk ke belakang, dia buat ramuan. Dia letakkan, "Sudah jadi, serahkan. Ini ramuannya, kamu segera bawa pulang. Mulai besok pagi harus bangun lebih pagi." Betul nih ya, dia pulang sekarang lebih semangat, lebih ceria, ada motivasi baru. Tapi motivasinya buruk loh ini, jangan dicontoh. Jadi betul, ketika sampai di rumah, dia biasa bangun jam 6, ibunya bangun setengah 5, dia bangun lebih pagi. Ibunya bangun setengah 5, setengah 4 dia sudah bangun. Iya kan, mendahului ibu mertuanya. Ketika bangun, dia langsung bersih-bersih, cuci piring, nyapu. Wah, ketika habis bersih-bersih, dia masak. Biasanya nggak pernah masak, ini dia masak loh. Dan masaknya dia senang sekali sambil menyanyi. Di sini senang, di sana senang. Loh, kenapa? Karena mau kasih racun. Betul, ketika itu dia masak. Dia masak, kasih masak. Setelah masak, dia siapkan masakannya. Ibunya bangun jam setengah 5, masakannya sudah selesai, sudah matang. Setengah 6, ibunya dibuatkan teh. Lalu diajak makan, ditungguin ibunya makan makanannya. Dia makan ibunya makan. Ketika ibunya makan, senang sekali. Selamat Anda menikmati hal-hal yang aku nantikan. Betul, 1 hari, 2 hari dia terus lakukan. Ketika dia terus melakukan 1 minggunya, ibu mertuanya lalu melihat, kok menantuku beda ya. Biasa bangun siang, sekarang kok jadi bangun pagi. Biasa nggak mau cuci piring, nyapu, sekarang mau nyapu, bahkan masak loh.
wah menantuku ternyata sudah menjadi menantu yang baik. Kebanyakan menantu ini rata-rata menghabiskan uang, ini malah menghemat uang. Kan menantu sekarang nggak bisa masak, bisa GoFood dan itu. Ya enggak? Ya siapa di sini yang malas masak terus GoFood? Hah? Orang sekarang Dana sama Bante aja GoFood kok ya. Bante saya mau ke Dana, Bante 5 menit lagi makanan datang. Iya, kok orangnya nggak datang? Itu Bante sudah di depan pagar, letak di pagar. Lu apa? Oh, GoFood. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Memang ciri khas Palembang seperti itu kan itu. Kalau di Papua kan tidak ada GoFood gitu. Ya wajar, perubahan zaman. Jadi lalu ibu mertuanya amati, setengah bulan kemudian kok ini menantuku ini dia tidak berpura-pura, benar-benar rajin. Wah ini benar-benar menantu yang baik. Lalu 1 bulan kemudiannya ini sudah senang sekali, sudah 1 bulan racun ini beraksi, berarti bentar lagi ibu mertuaku lock out, pindah alam. Bapak ibu tahu lock out kan? Tahu ya? Ini kalau bahasa anak sekarang ada lock out, ada lock in, ada salah server, nah itu. Betul. 1 bulan kemudian, 1 bulan kemudiannya ibu mertuanya panggil menantunya. Dipanggil, menantuku sini. Lalu ibu duduk berdua, ibunya buatkan teh. Ketika membuatkan teh, curiga menantu ini, kok ibuku membuatkan teh, jangan-jangan aku dikasih racun juga ini. Terus ketika membuatkan teh, ayo minum bersama. Ketika itu diajak minum, ibu mertuanya bilang, nah dari sekian menantu, saya punya 4 menantu, kamu salah satu menantu yang berbeda. Kamu rajin bangun pagi, bersih-bersih rumahnya, jadi lebih rapi, dan kamu pintar masak. Kamu benar-benar menantu idaman, nak. Ini menantu yang paling aku tunggu-tunggu. Menantu yang aku sayangi. Selama ini aku ketus jahat sama kamu, ingin melihat gimana sikap kamu, tapi ternyata sikap kamu baik, nak. Nah, di sini mama punya hadiah buat kamu. Mama punya warisan. Warisan ini dari papa mertua saya dulu sama ibu mertua saya dulu, yang bertekad berbilang, nanti kalau perlu dapat menantu yang baik, tolong kasih warisan ini kepada menantu yang baik ini. Wah, bingung. Ditanya, terus mamanya ambil sebuah bingkisan kantong hitam, bilang, nah ini warisan papa mama mertua kamu, yaitu emas 4 kilo. 4 kilo bro. Kamu sudah punya mama mertua belum? Sudah, baik-baik loh ya. Siapa tahu dapat 4 kilo loh. Ini emas 4 kilo, satu-satunya harta yang saya miliki, dan saya akan berikan kepadamu. Kenapa? Karena kamu menantu yang terbaik. Diterima tidak? Diterima tidak? Hah? 4 kilo ini diterima tidak? Yo kamu lah. Siapa lagi? Oh ada racunnya ya. Nah ini bingung, melanjut cerita, menantu ini bingung, tapi emas loh. Ya sudahlah, terima kasih mama. Dia ambil. Tapi setelah dia ambil ini, waduh dia sedih sekali. Waduh ibu mertuaku ternyata yang aku kira jahat, baik sekali. Dia mengikhlaskan emas 4 kilonya diserahkan ke saya. Aduh, tapi kok bentar lagi dia mau mati. Aduh, akhirnya dia bingung, saking bingungnya dia pergi ke rumah Pak Tabib kembali. Dia pergi ke rumah Pak Tabib dengan berlinang air mata, tetapi meskipun berlinang air mata, dia itu seperti bulan Cap atau caplak, bersinar terang hatinya, nampak bahagia. Kenapa? Dapat emas 4 kilo. Dia langsung lari bilang ke Pak Tabib, Pak Tabib tolong Sinse, tolong apa lagi? Mertuamu sudah mati? Belum. Terus kamu minta tolong apa lagi? Tolong Pak Tabib, tolong apa lagi?
racunnya kurang kuat. Bukan, tolong buatkan penawar racun. Supaya apa? Supaya mama mertuaku tidak mati. Loh, kenapa selama ini aku kira mama mertuaku itu baik, jahat ternyata baik loh. Tadi tolong Pak Tabib, tolong buatkan aku penawar racun. Tapi yang namanya sudah 1 bulan racun, gimana Mah? Sudah berfungsi ya? Baik-baik sama menantu ya? Terus Pak Tabib bilang begini, nah, tarik nafas dulu, tarik nafas, hembuskan nafasnya pelan-pelan. Nah, saya tahu kamu anak yang baik, saya tahu juga mama mertuamu baik, cuma cara komunikasi kalian saja yang tidak baik. Iya Pak Tabib, tapi tolong buatkan segera penawarannya. Tenang nak, tenang, karena saya tahu kamu baik, mama mertuamu baik, cuma miskomunikasi saja. Kamu nggak perlu khawatir. Kemarin saya buatkan kamu itu racun, sebenarnya bukan racun. Lalu apa? Itu hanya obat penambah nafsu makan. Supaya apa? Supaya makananmu terasa enak. Lega dia. Akhirnya ketika dia lega, ya sudah, dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia baik dengan suami, baik dengan mertua, dia rajin. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oh iya, hidayah kaya. Teman-teman semuanya, ini singkatnya cerita ini adalah hati kita itu sering terbelenggu sebuah kebencian karena komunikasi yang kurang pas. Ya, jadi kita itu sering membenci karena katanya loh. Sering membenci katanya. Kita coba lihat konflik kita di lingkungan atau di keluarga kita, di diri kita saat ini. Konflik kita saat ini itu semuanya karena kebencian. Apapun itu. Kadang-kadang modus kebencian ini pun sering muncul kepada kita, cuma tidak sadar. Dan kita benci hanya karena katanya. Hanya karena katanya saja kita bisa benci loh. Katanya si A, dia seperti itu, ya Anda benci. Katanya si B, bahkan katanya televisi yang namanya ibu mertua itu jahat, bisa benci loh. Kita itu bisa membenci karena katanya. Lalu benci itu apa sih? Benci itu Bapak Ibu tidak sama persis dengan tidak suka. Suka atau tidak suka itu manusiawi. Bapak Ibu suka dengan saya atau tidak dengan saya itu manusiawi. Anda nggak suka kue tiaw, Anda nggak suka empek-empek, Anda nggak suka apalah di sini makanan yang belum pernah saya makan. Kode. Karena besok saya pulang loh ini. Masa sebanyak umat segini nggak ada yang dana makanan? Maaf ya, bercanda tapi serius. Anda tidak suka apapun, itu manusiawi. Jadi suka dan tidak suka itu tidak persis seperti benci. Bahkan marah itu tidak persis dengan benci juga. Meskipun marah itu effort akibat dari benci. Benci ini makomnya atau levelnya itu lebih tinggi dari apapun. Nah, benci ini definisi saya loh ya. Anda boleh terima juga, tidak boleh pun nggak apa-apa. Benci itu tidak suka, dalam, tahan lama, intensif, terpelihara emosinya. Ini benci. Bapak nggak suka, bapak yang pakai kacamata, pernah nggak suka kan? Pernah nggak suka kan? Siapa yang nggak disukai? Ibu mertua? Ya siapa? Anda nggak suka,
Tidak suka ini tahan lama di hati Anda dan intensif terpelihara. Intensif terpelihara itu apa? Ingat terus dia, memikirkan dia, dengar suaranya aja udah tidak suka. Jangankan dengar suaranya, lihat sendal jepitnya saja di depan wihara sudah tidak suka. Wah, ada orang ini tidak mau ke wihara. Bahkan terpelihara emosinya. Terpelihara itu apa? Tahun menahun emosinya selalu ada. Anda disakiti orang lain, dilukai orang lain tahun lalu, 2 tahun kemudian Anda masih ingat apa yang dilakukan dia kepada diri kita. Ini benci loh. Ini benci. Jadi benci ini adalah tingkatan emosi yang tinggi, yang sering saya katakan sama persis dengan orang yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta dan orang yang sedang membenci, tingkat emosinya sama. Sama-sama memikirkan yang dia pikirkan. Yang dicintai memikirkan yang dia cintai, yang dibenci memikirkan dia yang dibenci. Sama, tingkat emosinya sama. Kemarahan, ketakutan, ketidaksukaan yang kamu pelihara itulah kebencian. Jadi benci itu segitu makomnya, tinggi sekali. Nah, benci ini akan menjadi noda batin yang kuat. Makanya di dalam dharma itu disebut dosa. Jadi kata dosa itu artinya benci dalam pandangan dharma. Jadi kalau Anda dosa, Anda benci. Benci. Tidak suka itu kan wajar, karena hidup itu pasti ada suka dan tidak suka. Tetapi kalau benci, itu sudah menjadi noda batin. Benci ini bisa tumbuh dari hal apa? Dari 3 perspektif. Ini boleh Anda catat sebagai catatan. Yang pertama, kita membenci sebagai survive diri kita. Kita manusia itu punya bija. Bija itu artinya biji, buah kebencian, biji kebencian dari masa lampau yang menjadi kita survive. Anda itu kita selalu survive. Kalau ada orang yang tidak Anda sukai, Anda datang ke rumah lalu Anda bilang, aku maaf aku sedang nggak di rumah, padahal Anda di rumah. Sebab kenapa? Anda tahu kalau ada orang yang datang kepada diri Anda nggak nyaman. Survive-nya apa? Survive-nya untuk mempertahankan kenyamanan diri Anda. Kita membenci sesuatu kan untuk mempertahankan kenyamanan kita. Anda nggak suka pelakor, umpamanya. Sebab Anda tahu pelakor itu merusak kenyamanan diri Anda dan pasangan Anda. Anda nggak suka apapun itu. Anda benci apapun itu. Sebagai bentuk survive-nya manusia. Kita dari zaman dulu, dari zaman purba sampai sekarang survive salah satunya kebencian. Kenapa kita bisa tinggal di sebuah gedung yang nyaman? Karena ini survive kita. Karena kita tidak suka atau benci dengan cuaca yang terik dan panas. Ini survive kita. Ini yang pertama, dari perspektif diri kita. Lalu yang kedua, dari benci itu karena dari segi pengalaman psikologi kita, trauma tertentu. Saya punya teman, dia itu benci tempe. Tahu tempe? Tempe loh dia bisa benci. Gara-garanya apa? Gara-garanya orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, menikah dengan juragan tempe. Saat itu dia tidak suka tempe. Dia benci sekali dengan yang namanya tempe. Pengalaman traumatik. Coba cek, apa yang membuat Anda benci itu pengalaman traumatik kita. Kita itu proyeksi orang tua kita. Saya tidak suka ada orang marah-marah. Kenapa? Karena dulu kita masih kecil suka dimarah-marah. Saya tidak suka diinikan, diitukan, digurui, nggak suka. Kenapa? Karena dulu masih kecil kita suka digurui, diatur sana sini. Jadi kebencian itu bisa timbul dari pengalaman.
Singkatnya, yang ketiga, kita bisa membenci karena apa? Karena lingkungan. Lingkungan. Ini yang ketiga. Yang pertama, karena kita survive sebagai manusia. Yang kedua, karena psikologis. Yang ketiga, karena lingkungan. Kita itu bisa cinta Indonesia, bisa menghormat merah putih karena apa? Karena lingkungan kita cinta Indonesia. Begitu juga dengan benci. Kita bisa benci pencopet, bahkan kalau ada pencopet mungkin kita ikut mukulin pencopet. Kenapa? Karena lingkungan kita ikut membenci pencopet. Sehingga apa? Kebencian dari lingkungan yang kuat itu mereduksi itu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal kalau kita pikir pencopet itu ya memang salah, tapi kan dia juga manusia loh. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya anak-anak, mungkin dia punya pasangan seperti kita. Tetapi ketika ada pencopet, kenapa kita benci sekali, ikut memukuli bahkan? Kenapa? Karena lingkungan. Jadi lingkungan ini bisa membentuk ideologi. Maka kebencian itu bisa membentuk ideologi kita. Apapun itu. Inilah penyakit hati. Karena itu kita harus hati-hati dengan hati. Sebab apa? Kalau hatimu itu sudah ternoda oleh yang namanya kebencian, hal apapun jadi tidak indah. Apapun itu di dunia ini nggak indah semuanya. Anda sudah mulai benci dengan saya, apapun jadi nggak indah. Ini banteng ngomong nggak selesai, nggak tahu kakiku sudah pegal apa ya. Itu sudah mulai. Oh ya. Jadi kebencian itu dapat membawa ideologi. Kalau sudah jadi ideologi, itu jadi karakter kita. Apa-apa bisa membenci. Gak sesuai dengan diri kita, kita bisa memberontak, marah, dan sebagainya. Bahkan kita bisa loh melukai orang lain karena benci. Manusia itu kan satu-satunya makhluk yang bisa membunuh tanpa alasan. Hewan itu membunuh alasannya mungkin karena dia lapar. Tapi manusia hanya karena dia tidak suka yang mendalam, intensif, jadinya dendam benci, dia bisa membunuh. Itu manusia. Makanya itu makhluk yang paling bos sebenarnya manusia. Apa-apa aja bisa dimakan, bisa dilukai. Ini kebencian. Hati-hati dengan kebencian. Karena itu Buddha harus menghindari. Kita harus menghindari kebencian. Kenapa? Buddha mengatakan di dalam Dhamma dan dalam Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan gini, seseorang menjelaskan seseorang ketika memiliki sifat benci itu akan rugi. Sebabnya apa? Dia akan kelihatan jelek walaupun berpenampilan baik. Kita meskipun pakai jubah, pakai baju yang bagus, kalau kita punya kebencian yang kuat, vibrasinya itu jelek. Kita jadi tahu takaran emosinya. Kita lihat saja, orang yang punya emosi yang kuat, kebencian yang kuat, meskipun bahkan dia berjubah pun, orang akan takut loh mendekatinya. Itu benci. Meskipun bapak ibu bersolek, secantik apapun, ya kan? Meskipun alisnya itu dicukur terus ditambal ulang lagi, tetap kalau punya kebencian gak bagus. Ya kan kita kan suka tambal sulam kan ya. Makanya teman saya bilang itu wanita itu paling susah diatur berarti. Loh kenapa? Loh ya Tuhan sudah kasih gambar alis saja digambar ulang kan. Ya itu wanita. Tapi beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki ya begitulah. Gak perlu ngomong lagi ya. Lalu yang kedua, kalau orang penimbun kebencian itu, dia tidurnya gak enak. Meskipun kasurnya empuk, kata Buddha, kasurnya nyaman, ranjangnya nyaman sekalipun, dia susah tidur. Karena ketika tidur, mikirin terus yang dibenci. Awas dia ya, awas. Nanti lihat saja, tunggu karmanya berbuah. Loh kok tunggu karmanya berbuah? Ini kan kebencian yang kuat. Orang yang benci gak bisa tidur. Coba perhatikan, siapa yang susah tidur?
Semakin Anda susah tidur, Anda paksakan untuk tidur, Anda semakin tidak bisa tidur. Cek apakah Anda ada benci pada seseorang, benci pada kondisi, benci pada keadaan. Kalau ada benci, penyakit hati. Lalu yang ketiga, rata-rata orang yang mempunyai kebencian itu akan membawa kerusakan dan penderitaan pada dirinya dan lingkungannya. Orang yang punya kebencian itu selain vibrasinya tidak enak, di lingkungannya itu juga gak nyaman. Mau ngomong sungkan, gak ngomong sungkan, timbul rasa gak nyaman gitu, menimbulkan kerusakan. Makanya dan juga menimbulkan penderitaan. Makanya dikatakan bahwa orang yang benci itu seperti minum racun tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Itu orang yang punya kebencian. Anda yang minum racun mengharapkan orang lain yang mati. Karena kita yang meracun kebencian itu, racun itu. Lalu yang keempat, rata-rata orang yang benci, punya kebencian kuat itu akan menghabiskan sebuah kekayaan yang dimiliki, yang dicari susah payah, karena berurusan dengan hukum negara. Banyak orang itu terlibat case apapun karena kebencian. Akibatnya apa? Hartanya habis untuk ini dan itu, untuk tanggung jawab ini dan itu, habis kebencian. Dan orang yang benci yang kelima itu dikatakan nama baiknya hilang. Sehebat apapun Anda, ketika Anda menyimpan kebencian dan kebencian itu tampak sekali, maka orang di sekitar Anda tidak akan memandang Anda bagus lagi, jatuh. Saya punya teman, dia sangat diagung-agungkan, tiba-tiba dia penuh kebencian, marah sebesar-besarnya di depan banyak orang. Setelah itu apa? Respect banyak orang itu hilang ke dia. Yang menghancurkan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri karena diliputi kebencian. Banyak toh, entah itu artis, entah itu pemuka agama, entah itu apapun, ketika dia punya kebencian dan dia bisa marah besar karena kebenciannya, akibatnya apa? Harkat dan martabatnya hilang, harga dirinya hilang. Orang tidak akan respect kembali. Ayah kalau dia punya kebencian yang kuat, efeknya dia marah-marah dan sebagainya, anak tidak akan menghormatinya. Itu risiko. Ibu pun sama. Dan yang keenam, orang yang punya kebencian itu dijauhi saudara, dijauhi teman-temannya, dijauhi sahabat baik. Karena tahu kalau dekat-dekat dengan dia bahaya ini. Dan yang ketujuh, setelah tubuhnya hancur karena pengikisan, dikatakan dia telah di alam menderita, yaitu alam sengsara. Biasa telah di alam binatang atau alam peta, alam hantu, atau alam asyura, alam-alam yang penuh kebencian. Ini bahayanya punya rasa benci. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang yuk jangan suka membenci. Sebab apa? Kebencian akan merusak dirimu. Kebencian akan menghancurkan dirimu sendiri. Kebencian akan membuat dirimu tidak bahagia, apapun itu. Jadi kalau Anda punya kebencian, mulai sekarang yuk segera lepaskan kebencian itu, apapun yang terjadi. Ya sudah, kita belajar melepaskan. Sebab apa? Sebab kebencian akan menghancurkan diri kita. Jadi sebelum Anda membenci saya karena ceramahnya nggak selesai, akan saya akhiri di sini saja. Oke, semoga ini memberikan manfaat untuk Anda semua. Terima kasih dan namo buddhaya.